Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ilmu komputer dan pendidikan. Baik, di tutorial ini saya akan berbagi tentang langkah-langkah dalam instalasi Linux Debian 8 menggunakan VirtualBox. Nah, untuk pertama itu silakan buka aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian kita pilih New. Nah, di sini nama kita isikan. Di sini saya beri nama Debian underscore 8. Kemudian tipe Linux, kemudian versi. Ini menyesuaikan file ISO Debian Anda masing-masing. Nah, di sini karena Debian saya itu versi 32 bit, maka saya pilih yang 32 bit. Oke, kita pilih next. Nah, kemudian ini memori. Di sini saya menggunakan 2 GB, 2048 2 GB. Oke, kita next. Kemudian ini create. Nah, di sini ada 3 pilihan. Di sini saya pilih yang kedua, VHD, agar nanti hasil instalasinya itu berbentuk satu file VHD, virtual hard disk. Nah, nanti kita bisa pindah-pindah filenya ke laptop lain atau komputer lain. Oke, kita pilih next. Oke, next. Nah, di sini adalah file lokasi untuk menyimpan file VHD kita. Oke, di sini saya simpan di partisi saya. Oke, kemudian ini ukuran hard disk. Di sini saya akan menggunakan 32 GB. Oke, 32 GB. Kemudian pilih create. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan setting, karena di sini saya akan menambahkan mengaktifkan 2 LAN card. Oke, kita klik kemudian pilih setting atau klik kanan. Pilih setting. Kemudian di sini kita masuk ke network. Nah, di sini adapternya kita aktifkan 2, adapter 1 dan 2. Oke, di sini saya sudah enablekan. Kemudian pilih host only saja. Nanti bisa kita rubah kembali jika ingin merubahnya sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan. Karena nanti di sini akan saya konfigurasi manual. Saya pilih host only terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita enablekan juga host only juga. Nah, setelah itu kita masuk ke storage. Kita memasukkan file ISO Debian kita. Kita pilih empty. Kemudian pada optical drive itu ada icon Nah, di sini kita klik ikonnya, kemudian kita pilih choose virtual. Kita cari file ISO-nya. Nah, di sini kita pilih file ISO Debian-nya DVD1, kemudian kita open. Nah, jika rekan-rekan belum punya, silahkan download file ISO-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu klik OK. Nah, kita jalankan, klik kanan atau sini start, atau kita klik pilih yang di atas startnya, start. Oke, ini saya minimize. Saya lebarkan 100. Nah, di sini tampilan installer boot menu ada pilihan. Nah, untuk pilihan atas install ini ada install. Itu instalasinya mode CLI atau teks. Kemudian grafik install itu mode GUI instalasinya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang atas agar lebih cepat prosesnya. Oke, silakan di enter.
Oke, ini bahasa instalasi, kita pilih English. Jika ingin mencoba bahasa yang lain silakan. Di sini saya akan menggunakan bahasa English. Oke, di sini country territory kita menggunakan Indonesia, itu berada di order. Kemudian pilih Asia, kemudian Indonesia, enter. Nah, ini tuh bahasa lokal setting, kita tetap pilih US, enter. Kemudian bahasa konfigurasi keyboard kita pilih Amerika English, tetap kita enter. Nah, kemudian tampil primary network interface. Karena tadi kita mengaktifkan dua adapter, yaitu adapter 1 dan adapter 2, di sini tampil 2. Nah, di sini ada ETH0 dan ETH1. Nah, untuk di Linux Debian itu dibacanya ETH0 dan ETH1. Yang artinya itu ETH0 ini merupakan adapter 1, kemudian ETH1 adapter 2. Nah, untuk levelnya atau primary kita pilih yang ETH0, enter. Untuk default route kita pilih no. Nah, kemudian ada network konfigurasi method. Di sini ada auto konfigurasi, kemudian di sini ada auto konfigurasi dengan DHCP, kemudian manual. Nah, di sini saya tidak akan mengkonfigurasinya karena nanti kita konfigurasinya manual melalui mode CLI. Nah, kita pilih yang do not konfigurasi, kita tidak akan konfigurasi jaringan. Oke, kita enter. Nah, kemudian hostname itu isikan silakan. Di sini saya akan beri nama dengan nama saya sendiri. Kemudian continue. Nah, di sini root password. Nah, root password ini merupakan jika di Windows itu sama dengan administrator, yaitu tingkat user tinggi. Nah, di sini agar mudah itu saya isikan password root. Kemudian kita tab continue. Kita masukkan lagi root passwordnya, root, kemudian continue. Nah, di sini ada full name untuk user. Oke, saya isikan juga nama saya. Nah, karena ini nanti digunakan untuk user biasa. Oke, silakan di continue. Oke, di sini continue. Di sini ada username untuk akun. Artinya ini username untuk user biasa Anda. Itu jangan menggunakan spasi untuk username. Di sini saya tetap menggunakan nama saya, nama pendek, tidak menggunakan spasi. Oke, continue. Nah, ini kita beri password untuk user kita. Oke, di sini saya masukkan 1 sampai 6. Agar mudah kita ingat. Continue. Kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih continue. Nah, kemudian select city. Oke, ini disesuaikan dengan time zone masing-masing. Oke, karena saya berada di Sumatera, maka saya pilih yang atas westernnya, itu Sumatera, Jakarta.
Oke, enter. Nah, ini merupakan tampilan partisi. Itu ada 4 pilihan. Yang pertama itu ada use entry disk. Nah, itu artinya seluruh space hard disk itu akan digunakan. Nah, dalam hal ini kita harus memastikan tidak ada data penting atau OS yang lain terinstall di PC atau laptop kita. Nah, karena nanti akan dihapus semua. Itu kita buat otomatis. Nah, kemudian yang kedua itu ada use entry disk and setup LVM. Nah, itu LVM ini adalah logical volume manager. Nah, ini pun memudahkan pengaturan partisi logikal. Nah, itu jarang digunakan. Kemudian ada yang ketiga itu use entry disk and setup encrypt LVM. Nah, di situ partisi akan dibuat atau dienkripsi. Nah, kemudian ada yang pilih keempat. Nah, ini untuk pilihan ketiga juga jarang digunakan. Kemudian ada manual. Nah, itu kita manual membuat partisinya. Nah, di sini saya akan melakukannya secara manual menggunakan 4 partisi, yaitu partisi boot, kemudian root, swap, dan home. Nah, kita pilih yang manual. Kemudian kita pilih hard disknya, akan kita format. Enter. Di sini akan new partisi tabel, kita yes. Oke, itu kosong. Sudah free space. Nah, silakan dipilih pada free space, kemudian kita enter untuk pembuatan partisi. Nah, ini partisi pertama. Nah, di sini akan membuat partisi boot untuk partisi pertama. Nah, itu kita membuatnya tergantung kapasitas hard disk kita. Karena tadi menggunakan 32 GB. Nah, di sini saya akan membaginya. Untuk boot di sini saya menggunakan 10 GB. Oke, continue. Kemudian ini primary. Untuk boot itu wajib primary. Kemudian beginning kita tetap pilihnya. Enter. Nah, USS tetap. Kemudian mount point kita pilih itu boot. Enter. Nah, untuk partisi pertama boot itu kita aktifkan boot flag-nya, kita on kan, kita enter. Oke, sudah on. Nah, itu ini hanya di partisi boot, kita on kan boot flag-nya. Oke, kemudian kita pilih down setting up. Oke, sudah terbentuk satu partisi itu boot. Kemudian yang kedua kita pilih lagi yang kosong, free space, enter, create. Nah, ini partisi untuk root. Oke, di sini akan saya pakai 10 GB juga. Continue. Nah, di sini itu logical karena primary sudah digunakan untuk partisi boot. Oke, kita pilih logical, enter. Ini tetap beginning, enter. Oke, use as tetap, yang atas tetap kita gunakan xt4. Kemudian mount point kita pilih root. Nah, itu root pilihan paling atas atau diberi simbol dengan garis miring. Oke, kita enter. Nah, di sini kita langsung down setting. Oke, enter. Oke, sudah jadi 2. Kita buat lagi untuk partisi swap area. Kemudian create. Nah, untuk swap area, karena tadi
saya menggunakan memori, karena untuk swap area itu sifatnya besarnya 2 kali besar memori yang kita gunakan atau RAM. Karena tadi RAM yang saya pakai di virtual ini 2 GB, di sini saya menggunakan jadi 4 GB. Karena untuk swap area itu sifatnya 2 kali besar memori yang kita gunakan di komputer atau laptop kita. Nah, jika kita menggunakan 1 GB, maka swapnya itu 2 GB. Jika 2 GB RAM-nya, maka swap areanya 4 GB. Oke, silakan continue. Kita tetap logical, tetap enter. Nah, di sini kita use as-nya, kita enter, kita pilih swap area, enter. Nah, sudah, kemudian done setting. Oke, sudah terbentuk. Nah, untuk yang terakhir itu untuk partisi home, kita enter, create. Nah, ini kita ambil sisanya saja, continue langsung. Oke, langsung logical. Oke, USS-nya tidak usah diganti. Mount point itu kita pilih home. Oke, langsung kita pilih done. Oke, sudah 4. Boot, root, swap, dan home. Oke, sudah jadi. Setelah sudah jadi semua partisinya, nah untuk minimal partisi di Debian itu bisa menggunakan 2 partisi. Untuk minimal 2 partisi. Nah, ini sudah selesai, langsung kita finish, pilih yang bawah, kemudian enter. Kemudian ini kita pilih yes. Nah, di sini wajib kita pilih yes untuk membaca harddisk. Oke, enter. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Nah, jika muncul scan another CD or DVD, itu kita pilih no saja. Karena nanti jika Anda pilih yes, itu akan menjadi lama, karena dia akan melakukan scanning pada file ISO atau DVD Debian kita. Kita pilih no. Kemudian ada pilihan use a network mirror. Nah, ini pilihan identik dengan server di mana seluruh paket dan software-software yang ada di Debian. Nah, network mirror ini menjadi replika dari server utama Debian yang tersebar di banyak negara atau di dunia. Nah, untuk menggunakan network mirror diperlukan akses internet. Nah, karena kita tidak menggunakan akses internet, dan hal tersebut juga akan memakan waktu lama. Nah, untuk ini kita pilih no. Nah, kemudian muncul lagi pilihan atau notifikasi participate in the packet usage survey. Nah, untuk pilihan ini merupakan sistem yang secara otomatis akan mencatat paket atau software yang sering dipakai beserta statistik penggunaan untuk membantu para developer Debian. Nah, selanjutnya catatan tersebut itu akan dikirim ke server Debian dalam waktu 7 kali 24 jam. Nah, jika ingin tidak berpartisipasi, itu kita pilih no, karena untuk pilihan ini itu juga memerlukan akses internet dalam instalasinya.
karena kita tidak menggunakan akses internet, dan hal ini juga akan memakan waktu lama. Kita pilih no. Nah, kemudian ada software selection. Nah, di pilihan ini, pada langkah ini, itu menentukan hasil instalan Debian GUI atau CLI. Nah, untuk GUI itu kita klik pada Debian Desktop Environment atau kita beli checklist seperti pada tampilan berikut. Namun jika hasil nanti hanya berbasis teks, kita hanya menceklisnya standar sistem. Nah, di sini saya akan menggunakan hasil instalasinya itu berbasis teks atau layar hitam saja, tidak berbasis desktop. Itu saya hilangkan. Nah, untuk menghilangkannya itu menggunakan tombol spasi yang ada di keyboard. Kita arahkan, kemudian tekan spasinya. Oke, kita hilangkan lagi, tekan tombol spasi. Kita sisahkan standar sistem saja. Oke, kemudian kita pilih tab, kita enter continue. Nah, jika rekan-rekan ingin mencobanya berbasis GUI, silakan. Itu tinggal kita pilih desktop environment, kemudian dengan standar sistem. Nah, itu akan memakan waktu lama untuk proses instalasi berbasis GUI, atau yang hasilnya nanti itu berbasis GUI. Namun saya memilihnya berbasis teks, yang nanti hasil instalasinya itu hanya layar hitam saja, berbasis CLI. Oke, kita tunggu instalasi paket atau softwarenya hingga selesai. Nah, ini merupakan tampilan terakhir, itu install grup bootloader pada harddisk atau biasa disebut ini MBR, Master Boot Record. Nah, pada bagian ini itu identik dengan bagian dari harddisk yang digunakan untuk menyimpan berbagai informasi harddisk seperti partisi dan lokasi partisi untuk booting. Nah, secara mendasar itu MBR atau Master Boot Record ini memegang informasi mengenai logical partisi yang berisi file sistem serta mengatur sistem yang ada di Debian. Nah, jadi kita wajib itu pilih yes untuk install group loader atau Master Boot Record ini. Oke, silakan pilih yes. Nah, di sini device untuk atau harddisk untuk boot itu kita pilih yang bawah itu agar otomatis ya. Kita pilih yang bawah, kemudian enter. Oke, finish instalasi, kita pilih continue. Oke, selesai instalasinya, itu merestart. Oke, kita pilih yang atas atau dia otomatis memilihnya. Nah, itu untuk proses instalasi berbasis CLI itu lebih cepat dibanding dengan instalasi berbasis GUI. Nah, di sini karena tadi kita memilihnya hanya standar sistem, maka tampilannya akan seperti ini, hanya berbasis teks. Namun jika teman-teman memilihnya desktop environment dan standar sistem, itu tampilannya akan berbasis GUI, berbasis desktop. Nah, berikut hasil dari instalasinya. Oke, coba kita login, kita tes. Oke, kita login menggunakan user biasa.
Tadi kita isi dengan user nama, kemudian passwordnya 1 sampai 6. Oke, berhasil. Nah, ini hanya user biasa. Oke, kita coba user root atau administratornya. Kita exit lagi. Oke, kita masukkan user root, kita enter, passwordnya root. Oke, pada password itu tidak tampil memang, namun itu sudah, saat kita ngetik itu sudah terketik. Oke, kita coba enter. Nah, sudah. Ikon pagar itu artinya sudah masuk ke administrator. Nah, untuk mematikannya itu kita ketikkan perintah power off. Kemudian kita enter, maka dia virtualnya akan mati. Oke. Nah, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat buat rekan-rekan dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.